Ya, ya langsung bangun langsung tidur. ya, Keok kami cek Sunda namanya ulah keok memeh dipacok gitu. jadul. Karena kan kita Kolot gitu ya, kalau hidup bahasa dimodernisasi, jadi Alhamdulillah, para pemirsa, kita kembali lagi dalam channel Media Tegalwaru, yang mana kita kedatangan tamu-tamu tokoh muda ya, dan di sebelah samping saya itu ada rekan Hakik, yang mana beliau adalah Ketua IPNU Tegalwaru, dan di sebelah sampingnya lagi ada rekan Radi. Nah, rekan Radi ini beliau juga pernah menjabat sebagai IPNU, sekretaris IPNU ya di Tegalwaru, sama sekarang juga menjabat di pemerintahan ya di desa. Enggak, udah pensiun. oh, udah pensiun. Nanti paling kita berbincang-bincang tentang pengalaman yang ke belakangnya. Baik, langsung saja kita dibuka obrolannya. eh Kang Hakik, kumaha ayeuna sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ayeuna mah. Ayeuna mah itu duka hari kapayeuna mah gitu. Mungkin keseharian rekan Hakik apa saja aktivitas yang dijalani gitu. Pertama gampang. Dari awal apa bangun sampai tidur lagi gitu. Perkenalkan lah, Abdi salaku editor. Siap. Ayeuna muncul episode ke-5. Jadi ini tuh sebagai kameramen dari Media Tegalwaru sama editor juga ya, karena kita sedang mencari narasumber gitu. Jadi kita aja yang tampil langsung ya. Soalnya kan kameramen juga ini gak ecek-ecek ya, kameramen kita sama editor kita itu. Soalnya ini ketua IPNU Tegalwaru. Wah, ketua tuh guys. Kameramen kita itu dari ketua. Bagus sekali. So, silakan rekan Hakik bisa perkenalan. Langsung ya bangun berenangnya langsung. ya langsung bangun langsung tidur. Ya langsung duduk. Langsung duduk. Ya biasa aja keseharian ya, di rumah. Kadang ya kita ngahuruk lah, mengajar ngaji anak-anak. Cuma malam biasanya kalau siang itu ya belajar lah ya. Belajar sama belajar. Ya belajar apa saja sih, karena sekarang lagi skripsi ya mungkin. Oh, berarti sambil kuliah ya sekarang. Sambil kuliah ya, penelitian ya, belajar karena kan saya tidak juga jadi belajar itu seimbang lah. Jadi skripsi lanjut, tentang keagamaan lanjut lah. Jadi nggak harus bentrok, kita harus bisa menyelah waktu, mana belajar yang sifatnya pribadi, mana pelajaran yang sifatnya untuk kemaslahatan kita. Ya, bagus. Jadi saya pernah dengar gitu trilogi IPNU. Nah, apa sih itu trilogi IPNU itu gitu? Coba bisa dijelaskan trilogi IPNU yang apa namanya? Belajar, berjuang, bertakwa itu gitu. Filosofinya gimana menurut rekan Hakik gitu? Berjuang, bertakwa, belajar. Jadi itu harus belajar dari mana aja. Jadi tidak harus tentang keagamaan, tapi tentang kemasyarakatan juga harus belajar. Apalagi tentang keagamaan itu fondasi inti dalam organisasi IPNU, karena itu salah satu cabang dari Nahdlatul Ulama. Jadi belajar itu kan inti pokok dari sebagai umat Islam, karena umat Islam itu berdiri dari kata ikro. Ikro, iya betul. Jadi pertama gitu ya, ayat ikro, pertama. Ikro, jadi belajar. Jadi intinya membaca itu penting. Membaca karangan ulama maupun ya tidak harus tentang keagamaan sih. Kalau membaca itu bisa tentang ya permasalahan masyarakat sosial, gitu, teknologi, ya, gitu teknologi, kan itu penting lah bagi kita agar kita bisa mengaplikasikan diri. Jadi ketika
modernisasi itu muncul Pak ke kehidupan kita, karena notabene ya ulama itu kadang orang-orang mikir ya ulama pasti jadi mikirnya tuh agama jadul, karena kan kita gitu ya, kalau hidup di modernisasi, jadi itu harus dikembangkan, jadi kita juga harus masuk ke ranah modernisasi tersebut. Terus tadi kan belajar berjuangnya itu yaitu mempertahankan ideologi ahli sunnah wal jamaah, itu harus diperjuangkan. Nah, maka kan tadi belajar, berjuang, bertakwa. Jadi intinya harus belajar dulu. Sudah belajar baru berjuang. Sudah berjuang baru bertakwa gitu. Jadi tidak bisa bertakwa dulu tapi tanpa belajar, tidak bisa. Jadi belajar dulu, berjuang tuh bisa bisa dalam segala hal, bisa berjuang belajarnya, bisa berjuang pengapalannya, implementasinya gitu ya. Atau mempertahankan ideologi ke-NU-annya, jadi harus penting itu. Oh iya, betul. Baik, terima kasih rekan Hakik yang sudah memaparkan itu sekilas tentang Ibnu. Baik, saya coba yang di sampingnya rekan Radi ya, rekan Radi di samping Hakik, rekan Radi boleh perkenalan sama apa keseharian bisa dijelaskan. Baik, terima kasih ya Kang Adil untuk nama untuk perkenalkan, nama saya Radi gitu kan, asal dari desa Citaram. Untuk keseharian sih sekarang berfokus pada dunia digital marketing, itu pemasaran online. Oh, pemasaran online ya, sekarang bermarak gitu ya di masyarakat tentang, kalau di kecamatan kita itu roster beton ya. Ya, di kecamatan Tegalwaru kan utamanya masyarakat kan berfokus UMKM itu ataupun mata pencarian itu kan kebanyakan kan pada pabrik roster gitu kan, produksi roster, percetakan roster. Jadi banyak pabrik-pabrik pembuatan roster gitu ya. Nah, itu kan bisa berkesempatan lah bagi para pemuda gitu kan untuk peluang usaha gitu kan, bisa menjual gitu kan, jadi pemasar gitu ya. Jadi pemasar dari hasil produksi oleh masyarakat itu kan. Iya, betul. Itu untuk keseharian. Dan juga kalau waktu-waktu untuk libur gitu kan bisa ngusep lah gitu. Bisa ngusep, bisa ngedet ya. Loba nage ngedet biasa. Bener. Itu aja sih untuk keseharian. Iya, baik. Sebelumnya gitu saya pernah dengar gitu rekan Radi pernah masuk ke apa namanya di desa gitu, jadi BUMDes. Ya, untuk pengalaman pada tahun 2022 gitu kan, kebetulan saya ditunjuk oleh kepala desa kan menjadi direktur BUMDes itu untuk hebat sekali gitu kan. Tapi untuk menjalankan BUMDes itu kan masih banyak gitu kan, banyak perjuangannya gitulah. Gitu kan. Ya, untuk program saya sudah terrealisasikan di BUMDes itu buat usaha desa. Untuk mendapatkan hasil pendapatan desa itu kan ada di PPOB gitu kan, pelayanan perbankan, dan juga penyewaan sound system gitu, baru ada 2 gitu yang sudah berjalan. Tapi sekarang masih? Sekarang alhamdulillah masih. Oh, masih. Alhamdulillah. Jadi hebat sekali ya guys. Masih muda, masih umur 20 tahunan, beliau sudah jadi direktur ya. Direktur BUMDes guys. Mungkin ada kata-kata untuk hari ini dari rekan Akil sama rekan dari saya harus belajar dulu baru memaparkan, karena kan dilihat dari sekarang jadi banyaklah anak muda yang kurang belajar tapi dia berani speak up. Jadi belajar itu harus sumbernya jelas, referensinya harus banyak, itu pesan saya. Karena kan dengan zaman sekarang yang banyak ideologi yang masuk ke kalangan kita harus bisa menyaring hal tersebut sebisa mungkin. Ya itu kuncinya, harus belajar dulu, harus ada gurunya, tapi
referensinya harus jelas, baru bisa baru implementasi. Iya, jadi jangan baru sedikit belajar langsung speak up boleh sih, tapi baiknya jangan menurut saya gitu Kak Istimewa ya, karena Anda siapa gitu. wali bukan, ulama bukan, menurut saya. Sarjana bukan. Iya. Ya, siap. Terima kasih rekan Akik. Mungkin dari rekan Radi ada kata-kata untuk para pemirsa gitu. Kalau saya gitu untuk para pemuda gitu kan, manfaatkanlah gitu kan. Sekarang kan dalam maraknya dunia Era digital gitu kan, manfaatkan buat usaha, harus berani ambil resiko. Iya, betul. Kalau tidak ngambil-ngambil, kapan kita majunya gitu ya. Betul. Jadi takut 10 mencoba. Iya. Jadi ulah keok kalau cek Sunda namanya, ulah keok memeh dipacok gitu kan. Nah, mungkin sudah saja ya untuk podcast hari ini. Alhamdulillah para pemirsa, jangan lupa ditonton, jangan lupa di-subscribe dan juga komen-komennya. Terima kasih yang sudah menonton channel Media Tegalwaru. Sekian dari saya, Muhammad Adilatu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.